Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Pramita dari kelas A219 dengan nomor NIM 13519100087. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Ilmu yang mempelajari tentang bakteri khusus disebut dengan bakteriologi. Bakteriologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Bakteri sangat bermanfaat bagi pengetahuan pengobatan, hygiene, ilmu pangan dan gizi, pertanian dan industri, khususnya pada fermentasi. Struktur dasar sel bakteri dibagi menjadi 5. Yang pertama, membran sel. Bersifat semi-permeable yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang kedua, sitoplasma. Merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketiga, nukleoid atau DNA. Untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Yang keempat, flagella atau cambuk besar. Melekat pada membran luar di dinding sel yang berfungsi untuk bergerak. Flagella dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, monotrik, memiliki flagel 1 pada ujungnya. Yang kedua, lopotrik, memiliki satu ujungnya yang lebih dari satu flagel. Yang ketiga, amfitrik, memiliki kedua ujung yang terdapat satu flagel. Yang keempat, peritrik, memiliki flagel di semua permukaan tubuhnya. Struktur dasar sel bakteri yang terakhir yang kelima yaitu ribosom, tersusun atas protein dan DNA sebagai sintetis protein. Mesosom terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan, yang berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel yang baru antara kedua anak sel tersebut. Pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, maka sel bakteri akan membentuk endospora yang digunakan untuk melindungi bakteri pada suhu panas atau suhu dingin atau suhu ekstrim. Ukuran bakteri hanya dapat dilihat menggunakan mikroskopis karena sangat kecil sekali, yang berdiameter rata-rata 1,25 mikrometer atau 1/1.000.000 meter. Bakteri yang terkecil adalah Dialister pneumocystis dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Bakteri terbesarnya adalah Spirillum voluntas, panjang tubuhnya 13 sampai 15 mikrometer. Bentuk bakteri dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk batang atau basil dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, monobasil, bakteri yang hanya berbentuk satu batang saja. Yang kedua, diplobasil, bakteri yang berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Yang ketiga, streptobasil, bakteri yang berbentuk seperti memanjang atau berbentuk seperti rantai. Yang kedua, bentuk bulat atau kokus dapat dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, monokokus, bakteri yang berbentuk bola tunggal satu. Yang kedua, diplococcus, bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua. Yang ketiga, Staphylococcus, berbentuk bola membentuk seperti segitiga atau berbentuk seperti buah anggur. Yang keempat, Streptococcus, berbentuk memanjang seperti rantai. Yang kelima, Sarkina, berbentuk seperti kubus. Yang keenam, Tetracoccus, berbentuk bintang datar yang terdiri dari 4 yang saling berjejer. Ketiga, bentuk Spirilia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, spiral, berbentuk seperti spiral. Yang kedua, vibrio, berbentuk seperti koma atau bakteri yang tidak sempurna. Yang ketiga, spiroseta, berbentuk spiral yang dapat bergerak. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik yang pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara 2 sel bakteri, dan membelah diri yang membelah menjadi 2 sel anakan, di mana sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Macam-macam rekombinasi genetik dibagi menjadi 3. Yang pertama, transformasi, perpindahan DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Yang kedua, transduksi, perpindahan genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Yang ketiga, konjugasi, bergabungnya 2 bakteri positif dan negatif dengan membentuk jembatan untuk perpindahan materi genetik. Mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, invasi, yaitu kemampuan untuk menyerang dan menyebar. Yang kedua, toksigenitas, yaitu kemampuan bakteri dalam membentuk toksin. Yang dibedakan
Yang pertama eksotoksin, yaitu dihasilkan dari bakteri masih hidup, dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekelilingnya. Yang kedua endotoksin, bagian utama dinding sel bakteri gram negatif. Macam-macam bakteri berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasinya dibagi menjadi dua. Yang pertama bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Yang kedua bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Berdasarkan kebutuhan oksigen dibagi menjadi tiga. Yang pertama bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana mengandung oksigen saja. Yang kedua bakteri anaerob obligat, bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Yang ketiga bakteri anaerob fakulatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Memperoleh makanan, bakteri dibagi menjadi dua. Yang pertama bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Dibagi menjadi dua sifat. Yang pertama bersifat saprofit, yaitu bakteri yang mendapatkan zat organik dari sampah, kotoran, bangkai, dan juga sisa makanan. Bakteri ini menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat anorganik, berfungsi sebagai pengurai dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Yang kedua bersifat parasit, bakteri yang merugikan baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan yang menyebabkan sakit atau patogen. Kedua bakteri autotrof, yaitu bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Dibagi menjadi dua. Yang pertama bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis. Yang kedua bakteri kemoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperolehnya pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata yang saya sampaikan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.